Istri Presiden Soekarno Ibu Fatmawati sebagai penggagas bendera merah putih. Ia menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada saat itu. Bendera yang dijahit oleh Fatmawati itulah yang disebut bendera pusaka. Dari bacaan sejarah 16 Agustus 1975, bendera tersebut dijahit oleh Fatmawati pada bulan Oktober 1944. 2 minggu sebelum melahirkan putra sulungnya Guntur Soekarno Putro. Saat itu usia Ibu Fatmawati berusia 21 tahun. Ia menjahit sendiri dengan tangan, karena dokter melarangnya menggunakan mesin kaki. Fatmawati memperoleh kain bendera tersebut dari seorang perwira Jepang. Saat ditanya siapa nama perwira itu, ia tidak ingat. Belakangan diketahui perwira itu bernama Shinizu. Perwira itu datang sendiri ke rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur mengantarkan 2 blok kain katun, masing-masing merah dan putih. Bendera itu pun selesai dijahit dalam 2 hari dan menjadikannya sebagai yang terbesar di Jakarta setiap kali dikibarkan di halaman rumahnya. Setahun kemudian, bendera hasil jahitan Fatmawati itu digunakan ketika upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Fatmawati mengatakan perasaannya saat itu bahagia karena ia merasa kemerdekaan suatu negara Indonesia yang selama ini diidam-idamkan dari perjuangan tak lama lagi akan menjadi kenyataan. Saat itu Fatmawati juga mengemukakan betapa tertekannya perasaan ketika Jepang melarang pengibaran bendera merah putih. Baru dalam September 1944 pemerintah militer Jepang mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan melakukan Indonesia Raya dibawa ke Yogyakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan berarti perjuangan usai. Belanda masih tetap ingin menguasai Indonesia, sehingga pertempuran dan perjuangan masih berlanjut. Pada 4 Januari 1946, situasi Jakarta sangat genting. Presiden RI Soekarno dan Wakil Presiden RI Muhammad Hatta meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta dengan menggunakan kereta api. Bendera pusaka turut dibawa dan dimasukkan dalam koper pribadi Soekarno. Selanjutnya, ibu kota Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Dipisahkan antara merah dan putih. Pada 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua di Yogyakarta. Serangan militer dilakukan pada 19 Desember 1948 ini akhirnya menjatuhkan Yogyakarta ke tangan Belanda. Presiden Soekarno yang mengetahui bahwa dirinya akan ditawan, kemudian memanggil ajudannya Husin Mutahar untuk diberikan tugas kepadanya, yaitu mengamankan bendera pusaka agar tidak sampai jatuh ke tangan Belanda. Dengan ini, aku memberikan tugas kepadamu pribadi, untuk menjaga bendera kita dengan nyawamu. Ini tidak boleh jatuh ke tangan musuh, kata Soekarno kepada Husin Mutahar seperti yang tertulis dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia karangan Cindy Adams. Di satu waktu, jika Tuhan mengizinkannya, engkau mengembalikannya sendiri kepadaku sendiri, dan tidak kepada siapapun kecuali kepada orang yang menggantikanku sekiranya umurku pendek. Andai kata engkau gugur dalam menyelamatkan bendera pusaka ini, percayakanlah tugasmu kepada orang lain dan dia harus menyerahkannya ke tanganku sendiri sebagaimana engkau mengerjakannya, lanjut Soekarno. Husin Mutahar terdiam. Kemudian ia memejamkan matanya dan berdoa. Di sekelilingnya bom berjatuhan. Tentara Belanda terus mengalir melalui setiap jalanan kota. Dalam keadaan genting itu, Husin Mutahar berpikir cepat untuk menemukan cara mengamankan bendera pusaka tersebut, yaitu dengan membuka jahitan bendera memisahkan warna merah dan putih dengan bantuan Ibu Pemadinata. Husin Mutahar kemudian meletakkan masing-masing carik kain pada bagian dasar 2 tas yang diisi dengan pakaian pribadinya. Husin Mutahar berpikir bila bendera pusaka